Halo teman-teman semua, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Helmi Denada. Dalam 3 bulan terakhir ini, saya rutin melaksanakan meditasi. Dan ini yang saya dapat. Yang pertama, perasaan kita itu ternyata sangat berpengaruh terhadap pikiran dan juga tindakan kita sehari-hari. Kita sebagai manusia, seringkali dalam memutuskan sesuatu lebih sering dipengaruhi oleh otak emosional. Makan, pilihan pekerjaan, dan sebagainya. Bahkan memilih calon pemimpin, seperti yang terjadi belum lama ini. Nggak sedikit orang yang pertimbangannya sederhana, karena hal-hal yang sifatnya emosional, suka dan tidak suka. Masalahnya, kalau kita tidak menyadari ini, kita akan terjebak pada kondisi-kondisi seperti overthinking dan sebagainya. Setidaknya saya membagi ada 3 perasaan dalam manusia. Yang pertama, perasaan menyenangkan. Yang kedua, perasaan tidak menyenangkan. Dan perasaan netral. Seringkali kita ketika mengalami perasaan yang tidak menyenangkan, ingin buru-buru untuk melenyapkannya. Yang terjadi apa? Overthinking. Daniel Goleman dalam bukunya Emotional Intelligence menyebutkan bahwa kecemasan itu ada 2, kecemasan kognitif dan kecemasan somatis. Kecemasan kognitif itu disebabkan oleh pikiran-pikiran yang mengganggu. Sementara kecemasan somatis itu kecemasan yang mengakibatkan kepada tubuh fisiologis, seperti jantung berdebar-debar, tangan berkeringat, atau berpeluh, dan sebagainya. Kita akan ke kognitif dulu. Saat saya meditasi rutin, yang saya dapatkan adalah perasaan kita dan pikiran kita itu seperti aliran sungai yang mengalir. Bayangkan teman-teman berada di tepi sungai, lalu mengamati setiap aliran air yang mengalir di sungai tersebut. Satu persatu. Ketika kita bermeditasi, saya belajar bahwa ada pikiran, ada perasaan yang datang, mengalir, kemudian lenyap. Untuk kita bisa berdamai dengan perasaan kita, bahkan ketika perasaan itu negatif, yaitu dengan bermeditasi, kita seperti mengobservasi. Kita mengobservasi pikiran dan perasaan kita. Kita menarik nafas. Ketika kita melihat atau mengalami perasaan, kita namai perasaan itu. Kita sadari, kita kenali. Misalnya, sedih. Saya menyadari ada perasaan sedih dalam diri saya. Atau khawatir. Saya menyadari ada perasaan khawatir dalam diri saya. Selanjutnya, kita perlu untuk mendekap perasaan kita. Layaknya seorang ibu yang mempunyai anak bayi, yang menangis, yang tantrum, apa yang akan dilakukan ibu tersebut? Nggak mungkin dia langsung menyuruh anak itu untuk segera pergi. Tentu ibu itu akan memeluknya, memberikan afeksi dan kasih sayang, dan menenangkannya. Sama ketika kita memiliki perasaan sedih, kecewa, sakit hati, dan sebagainya. Memang tidak mudah, tapi dengan praktek yang konsisten, meditasi, kita bisa memeluk perasaan itu, memberikan afeksi, memberikan kasih sayang. Ketika ini sudah bisa dilakukan, kita akan bisa mentransformasikan perasaan tersebut menjadi sesuatu yang positif, energi yang menyehatkan. Contoh, misalnya kita sedang bersedih, kemudian kita membayangkan diri kita dengan mindfulness, dengan kesadaran, kita memeluk perasaan tersebut, kita menyadari, oh, aku sedang merasakan sedih. Ada sedih dalam diri saya. Saya menenangkan perasaan sedih itu. Tarik nafas. Saya menenangkan perasaan khawatir dalam diri saya. Ketika itu bisa dilakukan secara konsisten, kita akan lebih mudah untuk mencari akar kenapa saya sedih, kenapa saya khawatir, kenapa saya cemas, dan sebagainya. Kemudian, Daniel Goleman masih dalam bukunya The Emotional Intelligence menyebutkan bahwa ketika kita cemas secara kognitif, kita bisa mengajukan setidaknya 4 pertanyaan.
Yang pertama, pertanyaan itu adalah, apakah kemungkinannya besar bahwa apa yang kita takutkan akan terjadi? Yang kedua, apakah mutlak tidak ada cara lain untuk mencegahnya? Apakah mutlak tidak ada cara lain untuk mengupayakannya? Yang ketiga, apakah langkah-langkah konstruktif yang dapat dilakukan? Pertanyaan keempat, sungguhkah bermanfaat terus-menerus merenungkan atau memikirkan kecemasan yang itu-itu saja? Contoh ya, kita sedang khawatir tentang masa depan. Lalu kita membuat skenario. Di sini siapa? Mungkin teman-teman ada yang suka membuat skenario yang buruk, visualisasi yang buruk. Nanti kita akan bahas ya tentang scripting visualisasi di video berikutnya. Nggak sedikit dari kita yang sering memvisualisasi pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang negatif. Kemudian kita menjadi cemas. Pertanyaannya yang pertama tadi, apakah kemungkinannya ini besar? Besar kemungkinan peristiwa ini akan terjadi. Biasanya sih jawabannya enggak, karena rata-rata atau kebanyakan hanya terjadi di pikiran kita. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah tidak ada cara lain untuk mengupayakannya atau mencegahnya? Misalnya kita membayangkan kita gagal di masa depan, apakah nggak ada cara lain untuk mencegahnya? Apakah nggak ada cara lain, misalnya kita ingin sukses mengupayakannya? Kemudian kita bertanya lagi, kira-kira apakah langkah konstruktif yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi? Misalnya tentang masa depan tadi ya, apakah kita nggak bisa bertindak sesuatu yang bisa mengubah masa depan kita? Pertanyaan keempat, sungguhkah bermanfaat ketika kita menghabiskan banyak waktu hanya untuk mencemaskan hal yang itu-itu saja tanpa bertindak? Biasanya jawabannya sungguh nggak bermanfaat. Oke, jadi itu bagaimana saya menghajar overthinking saya melalui praktek meditasi dan melalui 4 pertanyaan dari Daniel Goleman ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Berikan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.